Oke, minggu lalu kita sudah bicara soal arsitek, terus apa saja bidang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh lulusan arsitektur, sarjana arsitektur. Sudah juga kita bahas bahwa saat ini untuk proses menjadi arsitek itu ada perubahan ya. Jadi setelah kuliah 4 tahun, lulus S1 sarjana arsitektur, itu nanti akan ditambah pekerjaan magang ataupun mengambil S2 arsitektur ataupun mengambil sekolah profesi PPAS, kemudian ikut ujian baru kemudian bisa dapat gelar arsitek sebagai profesional arsitek. Nah, setelah itu semua, proses-proses semua, sebenarnya apa yang menjadi batasan ya? Kenapa sangat sulit ya menjadi arsitek? Kalau dulu cukup dengan lulus saja, terus kemudian praktek, terus orang sudah bisa mengaku arsitek. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang orang harus dilengkapi dengan kompetensi, yaitu semacam surat, semacam pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek yang menyatakan bahwa hanya orang tertentu saja yang memenuhi syarat yang boleh mengaku dirinya sebagai arsitek. Kalau misalnya dia mau ikutan merancang tapi nggak boleh jadi arsitek, dia ngakunya sebagai apa? Sebagai apa saja terserah, tapi dia nggak boleh ngaku sebagai arsitek. Ya, banyak orang menggunakan istilah building designer ya, atau room facilitator ya, atau desainer rumah ya, tapi dia nggak bilang dia arsitek. Banyak istilah-istilah yang digunakan orang untuk menghindari penyebutan. Karena sekarang kalau terjadi penyalahgunaan gelar profesi, itu bisa dituntut, bisa masuk penjara. Sama kayak orang ngaku-ngaku dokter ya, padahal bukan dokter, itu bisa ditangkap, bisa dipenjarakan. Ini masuk unsur apa, penipuan atau apa ya. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku arsitek kalau belum dinyatakan sah sebagai arsitek. Itu ada undang-undangnya. Sekarang arsitek itu berpraktek arsitektur ya. Maka dia ada pekerjaan yang dikendalikan. Mengapa dia harus demikian ketat? Ya karena dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dokter kan nggak langsung boleh nyuntik kan, harus melalui pendidikan dulu, tahu obat dulu, tahu dosis dulu, berat badan, ada penyakit ini, baru boleh. Sama arsitek juga, dia nggak boleh langsung melakukan prakteknya sebagai arsitek kalau dia belum sekolah dulu, magang dulu, terus diuji dulu, dites dulu. Jadi ada persyaratannya, ada peraturannya. Persyaratannya mengacu hubungan kerja antara kode etik dan profesi. Peraturannya mengikuti peraturan berlaku, baik itu nasional ya, Indonesia ataupun lokal ya, Perda daerah ataupun internasional dunia. Kan IAI kan anggota UIA, United Architect, gabungan arsitek dunia ya, United International Architect. Nah, kenapa? Ya karena manusia itu adalah manusia yang berkehendak bebas, ya. Bisa semaunya. Makanya supaya jangan semaunya dia harus dikendalikan, dipandu. Manusia mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan jangan, dan karena itu dia harus diberi arahan. Dia harus dipandu dan diarahkan. Kalau nggak itu dia semena-mena. Lagi ada aturan aja orang masih bisa melanggar, ya. Apalagi kalau nggak ada aturan, orang sebebas-bebasnya. Makanya semakin banyak aturan yang diberlakukan, mestinya kerjaan itu semakin mudah. Karena dia sudah tahu mana yang nggak boleh, mana yang nggak bisa. Ya. Kalau misalnya
nggak ada aturan ya, nggak ada ini, nggak ada arahan, malah jadi bingung apa yang mau dikerjakan. Ambil contoh misalnya, kalau Anda dapat klien misalnya, terus dia bilang, tolong buatkan desain bangunan rumah tinggal yang bikin saya jadi bahagia misalnya. Dana tidak terbatas, saya bisa bayar apapun. Lokasi tidak masalah, saya bisa beli dimanapun. Yang penting Anda bisa buatkan desain yang seperti itu. Kira-kira makin mudah, makin sulit ya? Makin sulit. Ya. Karena kemungkinannya sangat banyak sekali. Kemungkinan desainnya akan sangat banyak. Beda kalau misalnya sudah jelas ya. Klien yang bilang, saya minta dibangunkan rumah, harganya nggak boleh lebih dari 100 juta. Rumahnya nggak boleh 2 lantai. Bangunannya harus sederhana. Lantainya nggak boleh dari marmer, cukup dari keramik aja, atau dari tanah pun nggak masalah. Yang penting dia kokoh. Nah, itu lebih mudah, karena kemauan klien sudah jelas. Jadi kalau bicara tentang apa yang harus dilakukan itu, daftar belanjanya sudah tahu. Harus beli ini. Beda kalau dia bilang, ini duitnya, belanjain, pokoknya yang penting saya senang. Nah, gimana cara? Apa yang beli? Bingung kan? Karena akan banyak sekali kemungkinan yang akan diajukan. Arsitek mendapat arahan dari pendidikan formal dan pengalaman empiris. Jadi keahlian itu pertama diajarkan melalui bangku sekolah seperti ini. Cara-caranya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kemudian juga akan diperkaya dengan pengalaman di dunia nyata. Kan kalau di dunia pendidikan kan semua kasusnya kan bisa boleh kan, bisa didesain, karena nggak ada masalah biaya, masalah peraturannya masih bisa di langgar-langgar sedikit. Kalau hitung-hitungannya juga nggak terlalu untung rugi ya, juga nggak terlalu penting-penting amat, karena pembangunan juga tidak akan dibangun saat itu juga. Tapi bayangkan kalau misalnya Anda ketemu klien yang sudah jelas dananya harus 100 juta, nggak boleh lebih. Kalau lebih nggak akan dibangun, duitnya nggak cukup. Atau misalnya lokasinya sudah jelas tuh, mundur dari depan itu 20 meter. Anda maju 2 meter aja, nggak bisa. Nggak boleh dibangun, peraturannya sangat ketat. Lokasi misalnya, sudah lokasinya di atas bukit misalnya kan, nggak boleh dipotong ininya misalnya bukitnya. Gimana? Kan lebih sulit. Tapi kalau semakin sering dia melakukan desain terhadap hal-hal seperti itu, akan semakin kaya, dia akan semakin banyak pengalaman. Nah, arsitek berpraktek harus bertanggung jawab kepada banyak ya, kepada Allah, atau Tuhannya siapa ya, pada diri sendiri, pada mitra itu adalah rekan kerja ya, bisa klien, bisa supplier bangunan, bisa ahli sipil, ahli struktur, pokoknya mitra kerja Anda. Karena arsitek itu nggak pernah bisa kerja sendiri, dia akan selalu perlu ini lain orang lain untuk membantu dia dalam mewujudkan desainnya. Ingat, arsitek dalam pengertian saya ini adalah arsitek dengan desain terbangun, ya. Bukan arsitek dengan hanya menjual gambar. Bedakan arsitek seperti pelukis yang jual desain dengan arsitek yang dia mewujudkan desainnya atau gambarnya. Oke, kemudian bertanggung jawab terhadap profesinya, ya, harus saling ini dengan sesama rekan arsitek, harus nggak boleh saling sikut ya, saling jatuh menjatuhkan, karena itu akan merusak seluruh komunitas besar profesi arsitek. Bertanggung jawab kepada ilmu pengetahuan, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Jadi desain hotel, kalau yang belum bisa, Anda harus jelas bilang, saya belum pernah mendesain hotel,
saya baru mendesain ini saja, misalnya apa? Postman, kelasnya beda. Kalau bintang jadi kalau akan mendesain yang lebih tinggi atau lebih rumit, itu dia harus berpartner dengan orang yang sudah pernah mengerjakan. Kemudian harus bertanggung jawab pada bangsa, negara, dan masyarakat. Intinya adalah dia tidak bertanggung jawab hanya pada kliennya saja, tapi pada semuanya itu. Nah, untuk menjadi seorang arsitek, IAI menuntut bahwa untuk yang arsitek berpraktek itu harus memiliki kemampuan, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perasaan yang maksimal terhadap proyek yang bersangkutan. Terus hasil karya bukan tujuan akhir, tapi ini adalah sarana. Ya. Jadi tujuannya lebih tinggi lagi. Apa tujuannya kita nih? Untuk mendidikan kepada masyarakat. Bangunannya itu akan menjadi ikon yang memperkenalkan negara seperti itu ya. Jadi bukan tujuan untuk bikin sekedar terbangun, tapi apa kira-kira dampak dari bangunan itu nantinya. Karena bangunan itu sifatnya itu apa ya, seumur hidup bangunan itu dia akan selalu dirasakan pengaruhnya. Bahkan setelah bangunan nggak ada pun juga seringkali ya. Misalnya Anda buat desain ya, desainnya jelek ya. Sepanjang orang lewat di situ, selalu orang akan mencerca, selalu akan menilai ini jelek banget bangunannya, siapa benar-benar nggak bisa mendesain. Jadi akan selalu terus ada, karena dia ada di ranah publik. Ya. Bangunan karya arsitektur itu adalah milik umum di ruang-ruang terbuka. Jadi kalau desainnya nggak bagus, atau ada orang nggak senang, dan memang kita nggak mungkin bikin semua orang senang, pasti ada aja yang nggak senang. Itu akan selalu menjadi bahan pembicaraan. Jadi makanya desain kita harus hati-hati. Desain itu harus mempertimbangkan banyak hal, bukan sekedar karena klien yang maunya seperti itu. Karena klien atau orang yang memberikan proyek itu kadang-kadang juga nggak begitu memahami apa yang dia inginkan. Oke. Kemudian mendahulukan tanggung jawab dan kewajiban. Jadi kadang-kadang memang kita nggak boleh egois ya. Apa yang menjadi kewajiban kita misalnya harus mempertahankan misalnya apa? Ada mendesain bangunan rumah tua jelek kondisinya tapi harus dipertahankan. Gimana caranya? Pokoknya lakukan itu, jangan sampai akhirnya karena nggak bisa, karena sulit, akhirnya sudah dibiarkannya dibongkar, bangun baru, kami tidak bertanggung jawab. Terus memperjuangkan kepentingan umum, mengangkat nilai sosial budaya, terus bijak dan konsisten. Jadi banyak tuntutannya, makanya selain sulit dia juga ininya yang harus diikuti juga sangat sangat berat. Nah, untuk mengatur, untuk meng-guide ya, untuk mengarahkan, IAI itu membuat yang namanya aturan
atau kode etik dan tata laku. Ini ada apa? Kode tata laku. Nanti kalau ada jadi arsitek, disumpah ada baca ini. Kami, tapi intinya adalah apa? Anda bertanggung jawab. Kalau dokter itu dia ada sumpah dokter ya, sumpah apa itu? Yang akan selalu mendahulukan keselamatan jiwa manusia, tidak memandang ras apapun. Jadi ini adalah penyelamatan jiwa manusia. Nah kalau kita ini, ya, kalau arsitek ya, akan mensyaratkan tata laku kode etik yang dimuat di pasal-pasal berikut. Oke. Ini saya lompati dulu. Nah, nanti pasal-pasal inilah yang akan menjadi materi terhadap mata kuliah ini ya. Nanti misal ya, dalam pasal 1 ya, dalam menunaikan tugas yang bekerja kepadanya, dia harus mengerahkan segala keahlian dan pengalaman yang ada padanya hanya untuk kepentingan dia memberi tugas sepanjang tidak melanggar kode etik atau profesi. Nanti apa ininya, apa implementasinya, terus apa kira-kira dampaknya dan potensi pelanggarannya. Itu nanti kita akan bahas baik secara diskusi maupun secara pembuatan makalah atau paper. Yang kedua misalnya, tidak menerima tugas atau pekerjaan di mana terdapat pertentangan akibat kepentingan pribadi atau konflik of interest ya, yang berlawanan dengan tanggung jawab kewajiban profesi. Misalnya karena di rumahnya atau karena dia supplier batako, misalnya si arsitek itu juga punya toko bahan bangunan, semua desain yang dibuat itu adalah menggunakan batako, misal itu pertentangan kepentingan, boleh. Atau karena misalnya dia dapat komisi dari penjualan furniture misalnya, toilet misalnya, terus semua desainnya toiletnya pakai merek A, itu nggak boleh. Sama seperti dokter ya, dia meresepkan obat tapi hanya ke obat tertentu saja karena dia sudah dapat ini, sudah dapat titipan. Semakin banyak obat terjual, akan semakin banyak prestasi yang dia dapat. Itu nggak boleh. Ada kepentingan pribadi ya. Meskipun desainnya bagus, ya, tapi itu menjadi tidak etis ya, tidak tepat. Nah, pasal 3 misalnya tidak menerima lain macam imbalan jasa kecuali gaji dalam hubungan kerja sebagai pegawai atas honor dari penggantian ongkos menurut Persatuan Imbal Jasa yang dinyatakan berlaku oleh IAI dalam hubungannya sebagai arsitek dan konsultan dengan praktik swasta. Ini sama tadi kasusnya ya. Karena misalnya dia dapat harga, misalnya si arsitek itu kalau beli barang itu, kalau orang lain diskonnya 10%, dia dapat 20%. Nah ini nggak boleh nih. Bertentangan dengan pasal 3 nih. Dia dapat imbal jasa selain dari gajinya. Jadi dia nggak boleh memaksakan, apalagi kalau nanti dia memaksakan barang atau produk tertentu untuk digunakan dalam desainnya ya. Itu sering tuh misalnya mencari warna cuma dari toko cat tertentu saja. Jadi warna itu nggak ada di toko-toko lain, hanya dari produk tertentu yang bikin produk itu. Mau nggak mau orang harus beli dengan dia. Jadi sifatnya jadi monopoli. Padahal kan bisa saja desainnya nggak usah pakai cat itu, bisa yang lain dekat
mendekati. Tapi kalau dia sudah punya maksud tertentu, dia akhirnya mereferensikan produk-produk yang dia mendapat keuntungan dari situ. Ini yang menyebabkan. Pasal 4 misalnya, tidak bersaing terhadap sesama rekan arsitek dengan imbalan jasa yang lebih rendah dari peraturan imbalan jasa yang dijalankan berlaku di arsitek Indonesia. Jadi supaya dapat proyek, ya murah-murahan upah itu juga nggak boleh. Pak, pakai saya aja, jangan pakai dia. Kalau pakai saya, nanti ribunya gratis, misalnya. Nanti Bapak dapat kemudahan revisi tanpa biaya tambahan itu sampai 10 kali, dia kan cuma 2 kali. Nah, itu nggak boleh. Membanding-bandingkan dengan upaya untuk agar ininya dapat dihandal. Itu harus dihindari ya. Nanti ini Anda bisa baca ya. Nah, ini yang nanti kita akan bahas secara grup dan kelompok. Misalnya ya, standar etika yang merupakan turunan dari standar kaidah dasar. Jadi ini kaidah dasarnya ada 5. Kode umum, turunannya itu ada standar etika. Ya, kalau ini tadi kan adalah dasar-dasarnya nih, kode etiknya ya. Di etik turunnya ke standar umum, turun lagi ke ini ke standar tata laku ya. Kode etik, kaidah tata laku, ada kaidah dasar, standar etika, dan kaidah tata laku. Kaidah dasar itu ada 5, kewajiban umum, masyarakat, pengguna jasa, profesi, dan sejawat. Sejawat itu maksudnya rekan kerja. Ya. Pengabdian diri, ya. Perilaku kewajiban umum nih. Dalam bidang pengetahuan kalian, dalam berkarya, arsitek wajib menampilkan kepakaran dan kecakapan secara asas. Ini berkaitan dengan dia harus paham dengan apa yang dia harus bikin. Jadi kalau belum paham, carilah orang yang paham untuk diajak kerjasama. Makanya ya itu ada tingkat-tingkat arsitek ya. Untuk arsitek yang lebih senior, proyeknya mungkin lebih besar ya. Skala proyeknya lebih besar. Jadi misalnya dia hotel misalnya, ada hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5. Hotel bintang 1 pun itu ada kelas-kelasnya lagi ya. Ada kita yang 100 kamar, 200 kamar. Hotel bintang 4 itu beda dengan hotel bintang 1. Apa saja yang harus di desain. Sama kayak misalnya Anda mendesain rumah, sama-sama rumah, tapi yang satu besarnya itu 45 meter persegi, yang satu lagi besarnya 6.000 meter persegi. Ya sudah beda, walaupun sama-sama fungsinya. Karena akan ada banyak persyaratan-persyaratan yang harus diterapkan ke dalam desain yang lebih kompleks. Ya. Sehingga kita dianjurkan untuk ya carilah rekan kerja yang kira-kira bisa mengarahkan untuk desain yang lebih rumit tadi. Ini kewajiban masyarakat, wajib taat hukum, kode etik dan kaidah tata profesi. Jadi misalnya ada klien terus dia bilang, saya ada tanah mau bangun pabrik, tapi di situ peraturannya nggak boleh pabrik, karena itu daerah-daerah pemukiman. Nah, bisa nggak Anda buatkan desain pabrik, terus upayakan untuk nanti dirubah ininya, rubah fungsinya, fungsi aturan di situ, menjadikan boleh untuk pabrik. Kalau menurut kaidah tata laku, Anda mestinya menolak itu tawaran tersebut, karena itu berarti Anda tidak taat hukum. Sudah jelas-jelas hukumnya bilang itu nggak boleh untuk industri, tapi kemudian diupayakan sehingga akhirnya dibolehkan.
Sebenarnya banyak juga kejadian perubahan fungsi, tapi itu bisa karena memang ada usulan perubahannya dari perkembangan kota, misalnya tadi yang di perumahan dia berubah karena maju berkembang kotanya, terus dari perubahan fungsi menjadi fungsi campuran, itu boleh, nggak apa-apa memang. Tapi kalau misalnya memang mengajukan itu untuk mensiasati hukum misalnya, dibuat sehingga gimana caranya bangunan itu walaupun secara peruntukan nggak boleh, tapi kemudian diadakan lobby sehingga jadi boleh, ya nggak dihindari. Oke, arsitek tidak mempromosikan dirinya, gimana maksudnya? Maksudnya nggak boleh itu promosi yang sifatnya menipu atau berbohong. Misalnya bilangnya sudah mendesain hotel bintang 5, padahal yang didesain cuma hobinya saja. Jadi tidak sepenuhnya salah, dia mendesain hotel bintang 5, tapi dia itu desain cuma hobinya. Cuma dalam ininya, dalam promosinya dia tidak jujur, itu nggak boleh. Kalau emang belum pernah ya, atau sebutkan aja pernah mendesain lobby hotel bintang 5, itu lebih jelas dibanding memberikan informasi yang sifatnya sumir ya. Sumir itu enggak enggak jelas, bisa iya bisa enggak, itu enggak boleh. Arsitek tidak terlibat penipuan, ini kan sudah jelas, ini kan sudah kriminal. Ya, arsitek yang enggak arsitek pun itu nggak boleh terlibat penipuan. Ini dalam hal ini mungkin lebih ke arah ininya, mengaku tadi ya, ada enggak, tapi bilangnya sudah pernah. Promosi yang menyesatkan. Arsitek tidak memberi uang suap, ini nggak boleh. Sama ini juga. Uang suap dalam hal ini adalah sifatnya ke, misalnya untuk membuat perizinan yang tadinya cuma boleh, misalnya ini peraturannya tuh bangunan harus mundur 3 meter, misalnya. Terus dia ngasih suap, bisa nggak dijadikan ditambah, ini kan karena melanggar sedikit, terus dijadikan sebagai ini apa, kompensasi dibayarkan, itu menyuap ya, baik secara langsung atau tidak langsung, harus dihindari. Arsitek menasihati pengguna jasa apabila melanggar hukum. Nah ini maksudnya kalau misalnya tadi misalnya ada lokasi yang sebenarnya kalau didesain itu tanahnya habis karena dia untuk daerah hijau. KDB-nya cuma 20%. Jadi kalau tanahnya 100 yang boleh dijadikan tapak cuma 20 meter persegi. Terlalu kecil, 4 kali 5 kan. Si arsitek harus sudah dari awal mengatakan bahwa ini kondisinya adalah seperti itu. Tidak bisa ya kala-kali ya. Sebaiknya ikuti hukumnya. Kalau mau ya sudah, desainnya memang desain 20 meter persegi. Lantai bawahnya, atasnya ya mungkin nggak bisa lebih besar lagi. Tapi memastikan ke ininya ke kliennya untuk diganti saja lokasinya, karena lokasi yang ada itu tidak memungkinkan dibuat misalnya bangunan dengan tapak besar. Jadi kita juga harus mengedukasi, jangan hanya mau diatur oleh klien, karena klien pasti maunya dia, ya, nggak peduli kalau itu ternyata melanggar. Karena pelanggaran nanti akan
Jadi seperti saya bilang, akan selamanya terlihat itu Anda membuat desain salah. Anda lihat itu ya, contohnya bangunan ininya, rumah tinggal pada kota Palembang yang lama ya, dulu ya, yang di jalan Kapten Arif lurus yang harus mau ke Taman Iwa ya, jalan lurus ya. Itu ada bangunan putih model Itali ya. Ada 2 tiang besar, tangga 2 lantai, yang posisi tiang tangganya itu ada di luar garis GSD, jadi lebih maju bangunan itu. Jadi kalau secara aturan sebenarnya itu nggak boleh dibangun, nggak boleh ada struktur di situ. Ya, tapi kan karena dulunya dia adalah orang berkuasa, dia kan bisa saja merubah-ubah, menyesuaikan aturan sesuai dengan ininya dia, kebutuhan dia kan. Tapi begitu dia sudah nggak menjabat lagi, kan orang jadi bahan omongan terus tuh. Lihat tuh rumahnya, jelas-jelas melanggar aturan. Bisa karena masih menjadi orang yang punya kuasa. Tapi begitu dia udah menjabat lagi kan, orang dengan entengnya akan berkomentar bahwa inilah contoh kewenangan kalau pejabat hanya memperlakukan aturan pada orang lain, tidak pada dirinya. Jadi sebagai klien, Anda juga harus memberikan edukasi. Kalau memang melanggar, ya melanggar, jangan diturutin maunya klien. Nah, kemudian pelayanan terhadap kepentingan masyarakat umum. Ya. Kewajiban terhadap pengguna jasa. Saya mengatakan SKA, kalau sekarang namanya SRA ya, sebagai tanda, sama seperti kalau bawa motor harus ada SIM. Nah, SIM-nya itu harus diperbarui, harus selalu. Jadi salah satu bukti dia bertanggung jawab adalah dia dengan mengurus surat izinnya itu, SIM-nya itu. Oke, ini sampai ke yang seterusnya. Jadi ini nanti Anda baca, Anda pelajari, untuk nanti kita gunakan pembahasan di minggu-minggu berikutnya. Jadi pada dasarnya seluruh tata laku kaidah kode etika ini sudah lengkap ya, sudah memberikan arahan untuk bagaimana seorang arsitek harus bertindak berlaku selama dia menjalankan fungsinya sebagai arsitek, berprofesi sebagai arsitek. Jadi sudah diatur, sudah diajarkan ya, harus seperti ini, tinggal ikuti saja. Itu yang seringkali malah nggak ya dianggap nggak tahu ya, padahal itu sudah ada aturannya. Jadi pengabdian seorang arsitek dalam karyanya tidak terbatas hanya sampai perencanaan dan terbangunan proyek tersebut, tapi sejak dari gagasan dan inspirasi, pelaksanaan dan penggunaan dan penyelenggaraan, bahkan sampai bangunan tersebut dibongkar dan direncanakan kembali, itu sudah tanggung jawab ya, mulai dari bangunan yang nggak ada, digagas dalam ide, kemudian sampai dibangun, digunakan operasional, terus sampai di akhirnya dibongkar kembali, itu masih tanggung jawab si arsitek. Kalau ada jual ini ya, jual HP, jual TV, atau jual barang elektronik kan, kalau barangnya rusak ya sudah, tangan pabrik aja, oh ini mungkin memang sebenarnya rusak ya, jelek, yang umurnya sudah mati. Tapi kalau bangunan nggak bisa, selama dia rusak Anda kena komplain, Anda dianggap yang ini ya, Anda yang dianggap yang mengelola semuanya. Ini pintunya kelapa macet,
itu kan padahal itunya standar aja, yang masang kan tukang. Kenapa saya yang jadi ngomel? Ya karena Anda lah dianggap sebagai yang merencanakan semuanya. Jadi memang harus hati-hati karena tanggung jawabnya besar. Gambaran tanggung jawab arsitek dalam berkarya, walaupun deal secara langsung kepada klien, tetapi harus bertanggung jawab juga kepada super klien, masyarakat yang dilayani serta super klien atau Tuhan Yang Maha Esa, di mana karya tersebut harus dapat bermanfaat bagi klien, tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, dan sesuai dengan norma-norma agama. Bahwa yang tinggalkan seorang arsitek bukan benda mati seperti bangunannya, tapi legasinya atau warisannya, ya, yaitu dampak dan kualitas positif yang bisa menginspirasi, menjadi poros penyemangat, bahkan landasan action bagi pola pikir penerusnya. Jadi kadang-kadang bangunannya mungkin sudah nggak ada, tapi semangatnya bahwa bangunan itu penting dan bangunan itu merupakan penyemangat, misalnya, itu tetap ada, tetap dirasakan. Jadi kadang-kadang memori suatu bangunan itu sudah sangat kuat, meskipun bangunan tidak ada lagi. Dari seberapa kolektif yang ada di masyarakat ini. Sehingga bisa saja bangunannya udah nggak ada, tapi ininya dirasakan masih ada musiknya. Oke. Ini ya. Pengabdian arsitek. Jadi kalau dari itu ada panah ya, panah dari bawah ke atas, balik lagi dari proyek sampai fasilitas. Jadi dari direncanakan, kemudian dilaksanakan, bisa balik lagi, direncanakan lagi, ya, kemudian dimanfaatkan, balik lagi direncanakan lagi, kemudian dibongkar, balik lagi direncanakan ulang. Ya sifatnya siklik muter ya. Dan itu masih menjadi tanggung jawab si arsiteknya. Jadi sangat-sangat berat. Nah, terus berikutnya, jadi arsitek dengan klien itu memang langsung ya, tanda tangan kontrak, Anda dibayar berdasarkan hasil kerja Anda. Tapi sebenarnya tanggung jawabnya juga bukan cuma pada klien, bukan cuma pada yang memberikan uang kepada Anda, tapi juga kepada masyarakat yang berada di sekitar bangunan tersebut yang nanti akan terdampak langsung oleh bangunannya. Jadi harus memikirkan bagaimana nanti dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya, apa yang Anda bangun, apa yang Anda rancang. Dan di atas semua itu, tanggung jawab juga secara moral, ya, secara agama pada Tuhan. Anda harus bangun sesuatu yang itu nanti akan berdampak luas. Tanggung jawab Anda, ya tadi, yang pasti berdasarkan agama Anda, bagaimana itu bertanggung jawabkan. Jadi tidak main-main membuat gambar desain untuk nanti dibangun itu, karena dampak bangunannya itu adalah untuk orang banyak. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Belum ada, Pak. Oh, oke. Ini saya bahas sedikit tentang apa?
PPARS ya, pendidikan profesi arsitek. Jadi ini adalah pendidikan 1 tahun setelah Anda lulus S1. Jadi ini ya. Jadi kalau Anda ada di sini, ini Anda ya. Pendidikan ini pendidikan akademik, ini pendidikan profesi, ini pendidikan vokasi. Vokasi itu kayak SMK ya. Pendidikan yang sifatnya 70% praktek, 30%-nya teori. Kalau akademik itu kan kebalikannya. 70%-nya teori, 30%-nya praktek. Jadi kalau misalnya Anda ingin menjadi arsitek, ya, di sini bilang, ya. Nah, proses seperti ini nih. Jadi begitu lulus pendidikan arsitek 4 tahun, SARS ya, itu Anda boleh ngambil jalur yang namanya jalur S2, magister. Atau ngambil nanti setelah S2 ngambil S3, doktor. Tapi kalau Anda ingin praktek, Anda bisa mengambil jalur yang profesi 1 tahun. Kalau ini 2 tahun, ini 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun nanti Anda dapat namanya gelarnya arsitek muda. Nanti magang dulu 2 tahun atau 4.000 jam, kemudian baru ujian, kemudian baru boleh pegang namanya profesi arsitek. Atau kalau ada misal dari SMK, dari STM, itu bisa pakai jalur ini. Kemudian ada ini ya, matrikulasi ya, penyelenggaraan PPR untuk kemudian masuknya melalui PPARS. Dari sarjana terapan itu nggak bisa ngambil ke magister. Dia hanya boleh hanya untuk praktek saja. Ini udah sama jalurnya. Jadi maksud ini magang 2 tahun sebelum ikut uji kompetensi ya, atau pengalaman praktek 10 tahun. Jadi bisa saja begitu Anda lulus SARS, Anda nggak ngambil ini misalnya, nggak ngambil pendidikan profesi. Ada praktek aja sampai 10 tahun, kemudian Anda bisa ikut ujian. Tapi syaratnya itu nanti yang pengalaman 10 tahun Anda nanti akan dicek, akan diverifikasi. Apakah memang memadai untuk ikut ujian arsitek. Intinya semua orang boleh ikut ujian arsitek, tapi syaratnya adalah apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi syarat untuk ujian arsitektur itu adalah ada magang 2 tahun, lulus program pendidikan arsitektur, atau pengalaman kerja praktek 2 tahun, terus magang-magang oleh IAI. Mengapa kita harus ngambil setahun lagi? Ya, sudah lulus jadi sarjana arsitek itu nggak langsung jadi arsitek, nggak perlu 1 tahun lagi. Karena ini sebenarnya standar arsitektur internasional itu adalah 5 tahun. Sedangkan standar pendidikan kita itu 4 tahun sarjana. Makanya perlu ditambah 1 tahun lagi agar sesuai dengan standar internasional. Kenapa kita ikut standar internasional? Ya, karena profesi arsitek kita itu sudah sudah mengikuti standar UIA. Kita anggota dari Ikatan Arsitek Dunia yang semuanya menggunakan standar yang sama. 5 tahun. Ini ya. Kalau dulu pendidikan sarjana itu 5 tahun. Sebelumnya jadi 4 tahun. Dulu 160 SKS, sekarang jadi cuma 144 SKS ya. Nah, jadi yang namanya standar profesi arsitek itu dia sekolah dulu 5 tahun, magang 2 tahun, ya, kemudian ikut ujian, kemudian praktek.
Ini yang harus dimiliki kompetensi seorang arsitek itu ya. Ada 1 sampai 13 kompetensi. Misalnya nih, kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis dan bertujuan melestarikan lingkungan. Menguasai keterampilan diperlukan untuk memenuhi persyaratan tiap bangunan gedung dalam tentang kendali biaya pembangunan dan pengaturan bangunan. Kita boleh bisa, tapi biayanya nggak tahu berapa, nggak boleh. Atau biayanya lebih dari yang disetujui. Memahami metode penyelusuran dan penyiapan program bagi sebuah proyek perancangan. Jadi misalnya proyeknya rumah sakit, misalnya dia sudah tahu tujuan rumah sakit perlu apa saja. Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta bangunan gedung dan lingkungannya. Juga memahami pentingnya mengkaitkan ruang-ruang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya secara manusia. Terus menguasai pengetahuan yang memadai mengenai persoalan fisik dan fisika teknologi dan fungsi bangunan gedung. Setidaknya tahu bagaimana fisika bangunannya, kenyamanannya, thermal, iklim, terus penghawaan, kejayaan, itu sebenarnya semua itu diajarkan di dalam kuliah-kuliah di sekolah-sekolah pendidikan arsitektur ya. Tapi itu kemudian menjadi keharusan sebelum orang boleh mengaku sebagai arsitek. Jadi harus dibuktikan dulu ya, secara kompetensi ini dengan cara yang tadi melalui ujian. Nah, ini cara kinerjanya. Jadi untuk jadi arsitek harus mampu ini ya, identifikasi masalah perancangan, mengkoordinasikan solusi perancangan, jadwal proses perancangan. Jadi harus bisa semuanya tuh. Membuat konsep perancangan programatik, ya. Membuat prarancangan, membuat pengembangan rencana, membuat gambar kerja. Jadi harus bisa tuh, harus ngerti gambar kerja seperti apa, harus bisa mengkoordinasikan dengan pihak yang terlibat dengan suatu kegiatan perancangan. Oh ini perlu orang sipil menghitung, bisa koordinasi orang sipil. Ini harus ada orang AC ini ngitung ininya, ngitung orang ME, ngitung AC-nya berapa, PK berapa banyak, atau berapa ini sebenarnya kebutuhan akan daya listriknya, harus dengan orang yang memang ahli. Anda bisa menentukan titik lampu, oh di sini ada 2, ada 4 lampunya, cara 2, di situ ada 1, misalnya. Tapi memastikan bahwa 2 itu cukup atau 1 itu kurang, misalnya, atau 4 itu berlebihan, itu harus ada interaksi dan komunikasi dengan orang MEP, dan hitung iluminasinya berapa. Anda diajarkan cara menghitung iluminasi, tapi untuk memastikan bahwa itu kan Anda benar, itu ada perlu orang ahli iluminasi di lampu untuk mengkonfirmasinya. Oke, demikian. Nah, nanti ya, Anda harus membuat tulisan yang membahas tentang arsitek dalam praktek. Bahasan bisa tentang cara menangani klien pengguna dan bagaimana melakukan proyek. Penugasan yang sifatnya penunjukan jadi bisa diikut, bisa langsung ada klien untuk arsitek tolong buatkan desain rumah saya, atau ada ikut sayembara ya, atau ada ikut tender ya, apapun lah itu. Tulisan harus berdasarkan pada pengalaman nyata, bisa pengalaman sendiri atau merupakan dari sumber lainnya. Kemudian ada tulis dalam bentuk PDF, kirimkan ke dalam ini. Seperti itu ya. Jadi Anda buat, bisa Anda cari dari buku-buku atau dari majalah-majalah atau dari ini sumber online lainnya. Tapi yang menjelaskan tentang bagaimana arsitek itu berpraktek, gimana cara dia dapat proyeknya, terus bagaimana cara dia berkomunikasi dengan kliennya. Mungkin hanya membahas salah satu saja ya, sehingga nggak terlalu banyak ininya. Mungkin cukup di 2 lembar, selembar bolak-balik ya, atau di 2 lembar ini A4 ya. Pastikan sudah mengcover ininya, mengcover yang akan dibahas. Oke, ini
hari ini sampai terakhir ini. 5. Mesin sudah masuk ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup. Sebelumnya tolong dinyalakan dulu videonya, kameranya. Oke, baik. 1, 2, 3. Dua, tiga. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.